semua, namo buddhaya, salam. Salam hidup dalam persatuan kasih. Nah, kemungkinan sebentar seperti minggu lalu, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa ditanyakannya. Jadi minggu lalu hidup suasananya karena memang banyak pertanyaan. Nah, Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini kembali kita bisa berkumpul dan bertemu hidup di tempat ini. Bahwasanya ada beberapa kembali yang sampaikan. Di sini kembali olahraga yang kita lakukan ini adalah olahraga tersebut sangat melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi bahasa kita mungkin banyak yang menilai kenapa sih bisa berbeda. Salah satunya memang olahraga adalah olahraga hidup baru. Kenapa bisa menormalkan? Kenapa bisa menyembuhkan? Kenapa sesuatu yang tidak mungkin di sini kok menjadi kemudahan? Kenapa keajaiban sering terjadi di sini? Kembali karena memang teori tersebut sangat melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, tadi saja pada saat berdiri, pada saat melakukan tersebut, bagaimana kita membangkitkan cinta kasih di dalam diri. Bagaimana mulai mengasihi diri sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling sempurna. Kemudian bagaimana kita mulai menghubungkan diri dan bagaimana mulai kita menghasratkan diri. Jadi semua hal tersebut tidak ada yang kebetulan sebenarnya. Nah, manakala kita mampu meresapi ke dalamnya, ternyata tidak ada yang tidak mungkin manakala kalau Tuhan sudah berkehendak ya. Namun di balik semua itu banyak juga sih sebenarnya yang cerita-cerita tersebut, bahkan cerita-cerita nyata yang justru banyak yang mengabaikan Tuhan, malah ada yang menantang Tuhan di situ kan. Nanti yang berbicara di sini bukan berarti paling hebat, paling doge. Kita barangkali beberapa cerita nyata yang pernah kita lihat atau kita dengar. Satu contoh saja, misalnya, nah ini contoh kecil kami kita cerita. Pernah mendengar kapal Titanic, pernah ya? Kita ibaratkan saya kapal Titanic. Pada saat dibuat, kemudian sang desainer daripada kapal tersebut, kapal pesiar tersebut menyatakan karena saking percaya dirinya bahwasanya kapal Titanic ini bahkan Tuhan saja tidak akan mampu menenggelamkannya. Saking canggihnya pada zaman itu, saking hebatnya, saking bagusnya desain daripada kapal pesiar tersebut yang namanya kapal Titanic. Tidak lama berselang setelah melakukan tersebut, ternyata apa? Ternyata hanya hitungan beberapa hari saja kapal tersebut menabrak karang dan akhirnya tenggelam. Artinya apa? Bahasa-bahasa menantang Tuhan itu memang sangat berbahaya di situ. Kemudian suatu ketika ada juga salah satu seorang wanita ya, ada yang mengatakan begini. Pas berangkat dengan teman-temannya, ibunya mengatakan, semoga Tuhan menyertaimu nak dalam perjalananmu agar selamat. Tapi dia menantang lagi di situ salah satu anak tersebut. Oh, kebetulan sekali di mobil kita udah penuh, jadi Tuhan nggak bisa ikut. Mobil kita udah penuh loh, Tuhan nggak ada tempat di sini. Kalau di bagasi ada tempat itu. Jadi bahasanya seperti itu bahasanya seorang wanita. Akhirnya apa? Dalam perjalanannya kecelakaan, ternyata hancur mobilnya dan semua penumpang di sana meninggal. Dan ternyata di bagasinya utuh. Padahal bagasi tersebut banyak ditaruh telur-telur di sana ya. Pada peti ada telurnya nggak ada yang pecah satupun di situ. Jadi bagasinya malah utuh, orang-orangnya meninggal semua di situ. Sangat berbahaya memang sebenarnya kalau kita menantang-nantang hal semacam itu ya. Banyak sekali cerita semacam itu. Salah satunya juga pernah ada yang seorang laki-laki pas juga jalan-jalan mau ke suatu tempat, karena banyak dengan teman-temannya, apalagi teman-temannya orang-orang fitness semua di situ. Dikasih tahu sama ibunya, hati-hati nak ya, semoga Tuhan juga bersamamu. Nah, wah sudah banyak juga teman-teman saya melindungi saya kok aman ya. Jadi rasanya tidak perlu lagi melindungi saya lah, bahasanya seperti itu menantang. Akhirnya apa yang terjadi? Peluru nyasar makatang, kena tembak orangnya. Akhirnya apa? Yang bodyguardnya tahu dia udah pedang bebah,
Artinya pada saat itu juga menantang kembali. Dan itu sangat nyata terjadi. Dan itu kisah nyata sebenarnya. Nah Bapak Ibu semua, di dalam keseharian kita, terutama pada saat beroriba, manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling sempurna. Dan maha kreasi Tuhan sebenarnya. Sudah sering disampaikan, alam semesta ini dibuat, sudah selesai semua berjadi, mengerjang mana, terakhir manusia dibuat. Sehingga apa? Manusia bisa mengeksplorasi daripada bagaimana alam semesta tersebut. Sehingga manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara seluruh ciptaan yang ada. Yang sudah pernah sampaikan, bahkan batu yang besar, gunung yang begitu besar masih kalah oleh ciptaan sebagai manusia tersebut. Nah sehingga Tuhan sangat bermurah hati menaruh kuasanya atau menaruh percikan kecilnya atau barangkali menaruh sang Atman atau secara energi sama dengan beliau yang maha roh, kita ada roh di dalamnya, sama dengan yang pernah saya ceritakan kemarin, sama dengan garam lah, ada air laut, segitu juga rasanya asin, tapi kalau sedikit saja juga garamnya, kalau dimakan asin juga. Sama roh juga kecil, percikannya kecil, sana besar. Tapi kalau dirasakan sama-sama kasih sebenarnya. Dan dia menaruhnya di jantung. Makanya jantung tersebut selalu berdetak, selalu berdenyut. Kengken je beler jelemani. Kengken je usak pelakuan manusia tersebut. Kenapa dia kadang-kadang masih juga berdenyut? Masih juga dihidupkannya. Saking sayangnya, saking kasihnya jantung tersebut. Nah manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling sempurna. Sehingga secara tidak langsung manusia tersebut ada Tuhan di dalamnya. Karena apa? Percikannya ada di sini. Nah sekarang sebagai sang pemilik badan atau sang pengelola badan, atau yang barangkali menggunakan badan, sang pengguna badan tersebut, yang sampai beragam ngamul-ngamulin organ tubuh pendidi karena begelem, karena sakit. Berarti sama dengan ngambulin siapa? Sama dengan ngambulin Tuhan. Menantang saja tadi berbahaya sekali kok sebenarnya. Maranglah badai sakit awalnya lagi tagihan duk dik-digang mah di sini. Saya bilang gitu ya. Tagihan duk dik-digang mah di sini. Tagihan duk lantik mah di sini poinnya. Sing hilang-hilang sakit. Mara mising nogenan, ini mara je pasang style wong pasangnya amulime, temaine, gedegange. Padahal tubuh tersebut adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia sempurna, dan beliau menaruh percikan kecilnya. Sudah ditaruh percikan kecilnya di pada manusia, beliau pun tidak pernah memaksa agar engkau manusia percaya kepadaku. Tuhan tidak pernah memaksa mau percaya dengan sang pencipta, namun tidak ada urusan. Tapi manakala engkau sering menghubungkan diri kepadaku, sering engkau bagaimana menyatukan dirimu denganku, maka dijamin engkau akan sehat dan selamat. Nah sekarang cara untuk menghubungkan diri kita kepada Tuhan, pertama harus mampu juga menghargai ciptaan beliau yang paling mulia dan paling sempurna tadi. Siapa ciptanya? Badan kita sendiri. Makanya ada bahasa, engkau tidak akan pernah mungkin mampu mengenaliku sebagai penciptamu kalau engkau yang badanmu sendiri tidak pernah kamu kenali, tubuhmu sendiri tidak pernah kamu ketahui. Nah sekarang bahasanya tarung saya bu, yang memandang wajah sendiri atau membayangkan wajah sendiri gampang tidak? Gampang tidak? Membayangkan wajah sendiri. Wajah sendiri saja yang dibawa kemana-mana susah kita bayangkan. Bagaimana bayangkan wajah Tuhan? Bojok gagah ngomongin, bojok tegah Tuhan ngomongin. Wajah sendiri aja belum kok. Nah sekarang bagaimana untuk menghubungkan dirinya? Maka kenalilah dulu dirimu sendiri dan cintai dulu dirimu sendiri, baru kau akan mudah menghubungkan diri kepadaku. Kalau sudah terhubung, apapun yang menjadi milikku akan menjadi milikmu dong. Dalam naskah pelajaran ada semacam itu. Berarti sehat dan selamat sudah sangat gampang
didapatkan manakala kau mampu menghubungkan. Untuk mampu menghubungkan, seringlah cintai dirimu sendiri. Nah sekarang pertanyaannya sebagai manusia, yang saya nawang oriba, tahan sing mencintai diri. Tapi tegah tuture. Nah di oriba terus dinyatakan, direalkan. Bagaimana oh sebenarnya menjadi manusia. Oh ternyata ya raga singgil muluk-muluk tuh nih. Ternyata kenali dulu dirimu sendiri lah. Sayang dulu jantungmu yang aku kasih kau. Ada di dalamnya berdenyut terus tidak pernah berhenti. Nah sekarang pertanyaan, pernahkah mengasihi jantung kita? Padahal kalau engkau kasih jantungmu dengan baik, bagaimana engkau bangkitkan cinta kasihnya? Dia akan mampu menyiapkan yang lain kok. Adalah gangguan di pankreas misalnya, sering yang sambatang. Ada gangguan kencing manis misalnya. Kenapa dia jadi mungkin ada yang tersumbat, banyak selnya yang mati di sana, sehingga apa, pankreasnya rusak. Kepulauan Langerhans, ada yang menjadi Kepulauan Langerhans. Kepulauan Langerhans tersebut tidak mampu memproduksi insulin di situ. Karena tidak mampu produk insulin, tidak ada yang menetralisir gula dalam darah, tidak ada yang memecah dari glukosa menjadi monosakarida, sehingga sel yang makan makanan nih, karena makanannya besar, partikelnya gede di situ. Wih Pak, yang liu makan Pak, banyak makan saya Pak. Jok sedok dia basangin, tapi on bayu nih. Karena apa? Nggak digunakan oleh sel kok. Padahal jadi yang melanya yang jantungi, sering olahraga kan, sering sayangan jantungi, jantungnya penuh dengan cinta kasih. Di mana ada yang tersumbat, di mana ada kematian sel, maka di sana akan dibenerin, dihidupkan. Makanya olahraga ini identik dengan penormalan. Sehingga apa? Banyak kok sekarang yang warga oriba yang tadinya pakai insulin sekarang nggak pakai insulin lagi. Banyak yang tadinya nggak makan gula sekarang sudah boleh lagi. Berarti tidak ada yang mustahil. Sangat real sebenarnya. Tapi kalau di luar, mohon maaf, di luar oriba kata tidak pernah mencintai badannya, tidak pernah mengasihi tubuhnya, tetap mendatangkan insulin dari luar sudah. Jadi kangen ini, yang sampai dibahasangnya sudah kangen, yang sampai dilengerin telah belah karena kita. Itu baru satu contoh penyakit loh. Sementara pada Ibu Sarang Sami tidak ada kata sembuh. Kapan mau sembuh? Ada 17 tahun kalau insulin, ada 10 tahun. Tidak ada kata sembuh di situ. Kecuali dapat cangkok pankreas atau barangkali ada yang transplantasi. Nyen kejuang pankreas anak kita. Nah sekarang dengan oriba kita diberi kesempatan untuk menormalkan lagi sang pankreas tadi. Itu baru satu penyakit. Melalui apa? Melalui jantung yang sering dicintai dan dikasih. Nah untuk bisa membangkitkan cinta kasih, sering kita sampaikan sudah ada 3 cara. Sementara ada 3 cara, mungkin nanti akan lebih. Pertama, ingat Niki, olahraga beroriba. Itu juga menghasilkan energi cinta kasih. Kemudian dengan sering membangkitkan cinta kasih dengan menghidupkan badan, itu juga menghasilkan, kategorinya lebih lemah lagi. Kemudian dengan pertemuan dan sering membicarakan oriba di pertemuan, itu juga menghasilkan cinta kasih. Ya pasti ada bahasa di pertemuan nyasing pertemuan oribanya. Tapi warga oriba itu kan bisa saja ya, pertemuan warga oriba, tapi sing oriba dudurange, sing olahraga misalnya. Berarti bukan pertemuan oriba namanya, tapi pertemuan masyarakat namanya situ. Nah sekarang ada 3 hal. Berolahraga ini tidak bisa dipungkiri di Bapak Ibu Sarang Sami. Tidak bisa dipungkiri karena apa? Ini adalah yang paling besar menghasilkan cinta kasih atau menghasilkan kuasa energi hidup tersebut. Olahraga sehingga apa? Mutlak siapapun warga oriba mesti melakukan olahraga. Pangsingnya ada bahasa Pak, tiang warga oriba Pak, minggu olahraga. Wih minggu cepok Pak. Bulan kadang-kadang Pak pertemuan kemarin milu. Berarti tidak berolahraga. Yang mendapatkan paling besar dia tidak lakukan di situ. Nah ada juga maaf warga-warga yang sudah senior kadang-kadang yang sudah tahun 70-an, tahun 80-an yang jarang pertemuan, akhirnya apa? Sering mengandalkan sikap hidup saja, tidak berolahraga. Karena ada juga saya lihat seperti itu. Sehingga apa? Kok yang paling besar menghasilkan cinta kasih tidak dilakukan? Oh, ampun sikap hidup Pak. Sudah sikap hidup, kita udah pernah ketemu loh dengan warga seperti itu. Dari dulu tahun 90-an sudah beroriba. Ternyata pada saat beroriba mau jujuk dogeng gini bergerak, pusing gitu. Sama Pak Suto, bener Pak Suto ya? Pernah kita ya? Adi sing bergerak, warga ini niki jaga-jaga dia Pak.
Kenapa enggak berputar begini Pak? Oh dia mau keluar Pak, udah tahun 90-an dia begini deh jadi. Kenapa? Mungkin anda ini mungkin karena masih junior, masih di bawah, jadi ya masih memutar. Kalau saya sudah tidak, cukup begini saya sudah mendapatkan energi. Mungkin mendapatkan energi deh. Dia saya ngerasa cara ngompane sedikit deh. Ngumpang ini ya namanya kumpul mana angin, bedek mana gitu. Coba kene yang ngumpul. Sama dengan bergerak. Banyak yang bahkan bergerak masih begini saja. Tidak apa-apa, dapat kok. Tapi bedek mana? Kenapa tidak begini? Gedenang bayu itu mendapatkan energi lebih besar situ. Nah sehingga nanti mudah-mudahan di Yayasan Olimpiade Kabupaten Buleleng paham ternyata olahraga yang paling menghasilkan energi paling besar di situ, sehingga mampu menormalkan. Kedua, baru dengan sering menghidupkan badan. Sering menghidupkan badan adalah sering mengasihi diri, sering membayangkan jantung dan wajah sendiri, sehingga menghasilkan energi juga setiap saat. Yang terakhir baru dengan pertemuan. Nanti ada contoh sedikit barangkali pengalaman pribadi, kembali Tiang ceritakan. Kenapa Tiang berani berbicara semacam ini? Karena Tiang seringkali mengalami sesuatu hal ya. Jadi sekali lagi semua orang pengalamannya pasti berbeda, karena berbeda karakter di situ. Namun kita pakai sebagai sebuah keyakinan saja, meningkatkan keyakinan. Begitulah pada diri Tiang pribadi terutama. Jadi dalam 5 hari yang lalu Tiang itu sempat ya, mohon maaf kita cerita juga sedikit. Sempat Tiang ngajang rujak ya. Jadi bukan tidak pernah proses, Tiang ngajang rujak. Kemudian Tiang sudah hasrat sebenarnya pas jemaah abasik gedangnya di jalan ya. Makanlah Tiang anaknya. Setelah Tiang makan sampai kuah-kuahnya habis, nyanyanan kuahnya kacang telah dari 5 hari yang lalu. Kemudian tidak sampai 5 menit sakit perut ya. Buih, sakit ini basang di tumben nyakitan basang. Mau keluar sudah nyakitan basang. Dan sakit perut ini tidak pernah saya alami seperti ini. Jadi di tengah masa cara ada nusuk di sini. Oh, yang bagian ini mantan nih. Tusukin baru 5 hari yang lalu nih. Wih, kali tegakang besing luung nih, pula sang sing luung nih. Gelayang besing luung karena bersakit nih. Akhirnya apa? Wih saja nih, man pelajaran ini. Ada berarti sebuah gambaran pelajaran dalam bisa. Ada pelajaran mungkin. Nah ini apa? Yang duduk dumun. Duduk sebentar, yang sikap hidup, bangkitkan cinta kasih di jantung seperti yang sering kita lakukan. Nah dalam hitungan 5 menit, ya dia bisa nggak sana beluang nggak sana. Nah minimal sudah 75% berkurang sakitnya. Pusing sakit banget dan akhirnya apa Tiang menjujuk terus olahraga. Dan pada saat olahraga kesajang tadi nyekeang basangnya, padahal dia sakit mau cekeang dan kesajang dia. Sangatan nyekeang basangnya, betul-betul dada dibusungkan. Tangan, kaki semua lupa lumpur, tidak ada saya kasih, tidak kuatkan, saya kuatkan semua. Sambil terus membayangkan langit biru. Saya muter 500, 500 berhenti. Mada sur muter berlangsung ke dengan jah Pak. Wih, ke dengan jah nih, langsung ke kamar mandi. Setelah kamar mandi, kemarin jah sing pesun cah. Wih, di sing pesun cah. Ada sedep nih, wih kecekayang basahnya. Para kencang ada baru pesun. Sehingga pancaran saya blok udah. Warna yang cingayan jok kuah lodeknya pesu. Jok kuah lodek saja pesu dikit. Sehingga jah pesu jok coklat. Mimi adiknya pesu. Coklat keluar dan tidak ada kencing sedikit pun yang keluar. Makanya jok ngap bener. Keton tiangnya ngap bener. Ya. Kayaknya jadi lewatin bahasa itu maksudnya ngapain nih mau keluar ngapain setengah hari dia rasakan. Karena apa yang tuh minum dua botol aqua ya. Kita ngelen ngapain. Nah ini apa? Ternyata dalam hitungan 10 nanggap 30 menitan lah terjadi penormalan dalam diri saya. Iya setengah ini pelajarannya ternyata bisa loh. Nah kita kan tidak tahu ada apa di rojak yang kita makan tersebut. Kita tidak pernah tahu ada apa ya rojak itu waktu aja di 5 menit penyakit yang basang. So penyakit yang basang terpaksa bersikap hidup melang, olahraga melang, pesu lah. Coba sing pesu nih. Mekelu makan ayam dengan
Nah, akhirnya apa? Dengan ada kejadian semacam itu jadi lebih bersyukur kan? Bersyukur ternyata memang kuasa itu ada loh. Tuhan itu sangat nyata loh ada. Mampu membantu dan menormalkan pada saat itu. Yang udah pernah ceritakan juga dulu pernah. Sekarang yang gambarkan lagi. Makanya ada bahasa sering kok tiang proses sebenarnya. Tapi astungkara syukur tidak lama kadang-kadangnya. Sudah pernah tiang sampaikan dulu. Sekarang saya sampaikan ulang lagi. Pernah makan di satu tempat. Nak gumi ada ya. Pernah makan satu tempat. Kayak ngecapcai melanggat ini gitu. Mesen capcai bu ya. Mau makan ini. Setelah capcai ini kita lihat. Ada tuh macam kita ngajeng capcai ini. Ada joglen kesiangan itu terpasang hidupang badan. Lihat wajah sendiri. Bayangkan lagi di jantung. Tidak susah loh sebenarnya. Lihat wajah sendiri. Bayangkan dan jantung. Bayang alam semesta Buana Agung, bayangkan di Buana Alit loh. Halo nggak kan? Alam semesta marah bayangkan di jantung nggak di sedang gitu. Kita lihat makanan sampai bayangkan saat biru tuh menormalkan dan beneran terjadi kan? Udah pernah yang sampaikan. Pertama nak kenal lu di binian ke alempengan muni kenal lu. Kecos gitu lah apa sih? Apa mau kecos? Tinggalin ulat apa sih? Bu ya bisa ulat deh. Ternyata ben hidup yang melanggar dengan penyanan akhirnya apa? Seluruh daging tersebut dibungkus sama ulat. Dan petek jog ribuan ulat dia. Sejak bisa dado jog ribuan aja. Amun tuh gedean bene alempengan jog makajang ada ulat sing ada sing mesise jog bakina kayak ulat dia. Kijek uli kalian tekane tuh. Terpaksa yang kasih yang jual. Bu, maaf nih bu, makanannya kok penuh ulat nih. Woi jogannya. Aduh, maaf sekali pak, ampur itu, dagang itu. Kang yang berarti aku ada kebeli, yang beli aku ada yang bayar, yang pergi. Nah, kalau teledor sedikit saja, jog bersegel-segel capcay itu melarang itu misalnya, bagaimana kalau sudah di perut tersebut? Nah mungkin waktu kalau dek itu bakal segel-segel, lambatan berarti itu. Nah sekarang Bapak Ibu Sarang Sami luar biasa sebenarnya perlindungan beliau kepada manusia tersebut manakala sering berlatih dan sering membagikan cinta kasih dalam diri. Bukan berarti yang merasa hebat, tidak. Cara sebusan bu, yang ngidang disegere melatih saya. Di keto-keto ini manggo dah gitu. Ya pasang di dalamnya marah bupati kaplok gitu. Akhirnya apa mau hati bersegar benar. Cara sebusan mencoba kita tidak beroriba misalnya mengalami kejadian semacam itu bisa minggu bukan ayang bisa mekeluhan gue. Nah bukan berarti kita sudah hebat, enggak. Dan semuanya sesuatu yang simpel ini loh, oriba yang begitu simpel loh mampu membantu kita itu. Nah jadi kembali seperti yang sampaikan tadi, ternyata dengan memuliakan Tuhan jangan menantang beliau itu. Tapi muliakan dia. Nah memuliakan dia juga harus juga hebat. Jadi enggak, muliakan dulu dirimu sendiri tuh. Sering bayangkan wajah, sering bayangkan jantung, sering cintai organ-organ atau komposisi dalam diri kita. Apa saya galang di tengah nih? Saya sayang yang pedalam, koja amul-amulina, koja beraga putus asa. Nah, jangan lagi kita maaf ya, sampai kadang-kadang kita betul-betul membenci diri sendiri ada itu kan. Jog dewek ini ketegangan. Ya makin parah saja. Nah jadi Bapak Ibu Sarang Sami sekali lagi karena Orimba ini adalah salah satu olahraga yang ajaib yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Makanya inilah yang ngeranang. Kenapa penyakit apa dogenan datang di Orimba dia selalu percaya segar nih kita. Tapi sajang. Apa aja penyakitnya segar jok sajang jok segar nih kita. Akhirnya apa yang sudah diponis ini diponis itu. Di sini lanus deh bahan itu. Ani sing lanus udah sing segar dogen seperti itu. Coba dia ada pertemuan barengin, olahraga cuma rajinnya biasa. Itu juga tidak berat sekali kok disuruh. Menurut segar, kangyang raga tunain, kangyang raga sisihkan waktu, investasikan waktu kita untuk berolahraga. Anggap kita investasi di situ. Karena menbagi raga gelam, nyak penyakit degeneratif mesin-mesin segar-segar, liugati kan ngelah pipis itu dan sarang sami. Jok dada begini. Malah ya liu ngelah pipis ya gelam sangat lebih mendalam daripada biasa-biasa itu. Benar nggak ya? Ngelapis liuan di gini, ngelah rumah hotel gelangga.
jauh di kursi roda orang kene jauh. Nu sih ada yang biasa-biasa kayak gelem dan. Nah, kira-kira bisa dipahami ya? Nah, mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan, Bapak Ibu sareng sami. Silakan kalau ada pertanyaan, seperti minggu lalu juga bagus, ada hidup.